Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film terbaru berjudul 40 Acres 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini berlatar di masa depan ketika dunia telah mengalami kehancuran ekologis akibat wabah jamur global yang menyebar tanpa kendali. Dalam waktu singkat, wabah jamur menghancurkan sebagian besar spesies hewan, terutama hewan ternak yang selama ini menjadi sumber pangan utama dari umat manusia. Dan sebagai akibatnya, rantai makanan pun terputus sepenuhnya. Wabah ini bukan hanya menyebabkan kelaparan dalam skala global, tapi juga memicu keruntuhan sistem sosial, ekonomi, dan pemerintahan di hampir seluruh belahan dunia. Di tengah kerusakan global ini, masih ada satu tempat yang mampu bertahan, yaitu sebidang tanah seluas 40 hektar di pedesaan Kanada milik keluarga Freeman. Cerita pun dimulai dengan serangan mendadak dari kelompok milisi bersenjata yang mencoba merebut lahan keluarga Freeman. Mereka bergerak cepat dan terorganisir. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu mengambil alih tanah subur terakhir yang tersisa di bumi ini. Namun, keluarga Freeman tidak tinggal diam. Mereka sudah hidup dalam ancaman selama bertahun-tahun dan telah membangun sistem pertahanan yang ketat serta efisien. Dengan pengalaman dan strategi bertahan hidup yang sudah teruji, mereka pun berhasil memukul mundur para penyerang dalam waktu singkat. Ladang yang tampak tenang itu ternyata adalah wilayah dengan sistem pertahanan tersembunyi. Dirancang bukan hanya untuk melindungi lahan, tapi juga untuk menyingkirkan siapapun yang mencoba mencurinya. Pemilik lahan yang berhasil mempertahankan wilayah tersebut ternyata adalah keluarga keturunan Afrika Amerika yang terdiri dari 6 orang. Pertama, ada kepala keluarga bernama Galen Freeman, seorang pria tangguh sekaligus pelindung utama. Kemudian istrinya yaitu Hayley Freeman bertanggung jawab mengelola kebutuhan pertanian sekaligus urusan internal rumah tangga. Mereka turut memiliki 4 anak, yaitu Manny, putra tertua yang mulai dipercaya menjalankan tugas-tugas penting, lalu ada 2 anak perempuan bernama Rain dan Dennis yang sama-sama terlatih menghadapi ancaman, dan terakhir ada si bungsu yang bernama Cookie dan masih kecil tapi tumbuh dalam lingkungan bertahan hidup yang disiplin. Clean it up. Manny. Yes, ma'am. Saat makan malam, seluruh anggota keluarga berkumpul di meja makan sederhana, membahas perkembangan ladang jagung yang menjadi sumber utama kelangsungan dari hidup mereka. Fokus utama mereka kali ini bukan hanya untuk memastikan hasil panen tetap stabil, tetapi juga menyusun strategi jangka panjang untuk bertahan. Dan jika memungkinkan, mereka akan mencari cara untuk menghentikan wabah jamur yang telah mengubah dunia. Pada kesempatan ini, Hayley memberikan tugas kepada Manny untuk pergi ke sebuah depot dan menurunkan barang-barang penting yang akan dikirim ke sebuah pertanian bernama Pertanian Augusta. Hayley juga memperingatkan Manny agar tidak terlibat perkelahian jika melihat orang asing di sepanjang perjalanan. Beetles and the cutworms are back. If they help you, then how we gonna meet the Kush quota? We beat the blight, we can beat this. You can head to the depot for a drop-off to Augusta. These folks will kill you for the boots on your feet. Keesokan paginya, sebelum memulai kegiatan harian, keluarga ini menjalani rutinitas fisik dengan berolahraga bersama. Latihan ini adalah bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan serangan atau situasi darurat. Setelah itu, mereka berpencar untuk mulai merawat dan menjaga ladang jagung yang dikelilingi pagar listrik bertenaga tinggi, dirancang khusus untuk menghalau penyusup. Manny pun kemudian berpamitan untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, yaitu memeriksa perimeter keamanan di sekitar area pertanian. Ia pergi ke ruang kontrol utama, di mana tempat itu dirancang dengan perlindungan tinggi serta dilengkapi senjata api, sistem telekomunikasi internal, serta CCTV yang mengawasi setiap sudut dari luar pagar hingga batas hutan. Dari sini, setiap potensi ancaman bisa dipantau secara real-time. Sementara itu, Galen pergi ke area luar rumah untuk mengumpulkan bibit tanaman, lalu menyiapkan proses pembibitan.
Semua bibit yang berhasil dikumpulkan disimpan rapi di ruangan bawah tanah, tempat yang aman dari cuaca ekstrim maupun kemungkinan kontaminasi dari spora jamur. Beberapa waktu berlalu, keluarga Freeman mulai kembali menanam benih jagung di ladang mereka. Situasi semakin sulit karena siaran radio terbaru mengabarkan bahwa virus jamur yang menginfeksi bumi telah bermutasi, membuat akar tanaman tidak mampu tumbuh secara normal. Jika akar gagal terbentuk, maka tanaman tidak bisa bertahan. Meskipun peluang berhasil sangatlah kecil, mereka tetap harus menanam sebab tidak ada pilihan lain selain terus mencoba atau perlahan mati kelaparan. Malam harinya, Hailey meluangkan waktu untuk menjalani komunikasi dengan para petani lain melalui sistem radio internal. Mereka bertukar kabar dan saling memberi informasi. Namun, dari obrolan itu, Hailey mengetahui bahwa 3 pertanian yang sebelumnya masih aktif, kini telah hilang kontak. Tidak ada suara, tidak ada sinyal, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sisi lain, petani yang masih tersisa turut meminta bantuan dari keluarga Freeman, berharap keluarga Freeman bisa berbagi teknik atau bahkan berbagi bibit agar ladang dari para petani yang tersisa tetap bisa tumbuh. Namun, Hailey menolak permintaan tersebut. Ia menilai membantu pihak luar adalah risiko besar yang tidak sebanding. Menurutnya, jika mereka membantu kelompok tani lain, maka lokasi mereka bisa saja diketahui oleh otoritas atau bahkan kelompok bersenjata yang jahat. Di tengah kekacauan seperti ini, pemerintah tidak lagi melindungi warga, terutama bagi mereka yang berasal dari komunitas kulit hitam. Justru hasil panen akan disita oleh pemerintah dan para petani bisa dipenjara atau dieksekusi tanpa pengadilan sekalipun. Oleh karena itulah, Galen memilih untuk menutup diri dan memprioritaskan keselamatan keluarganya. Singkat cerita, tibalah waktu bagi Manny untuk menjalankan misi barter. Ia ditugaskan menuju depot yang telah disepakati untuk menukarkan sebagian bibit dari pertanian Freeman dengan persediaan minuman dari pertanian Augusta. Barter ini menjadi satu-satunya cara aman untuk menjaga kelangsungan suplai karena uang tidak lagi bernilai dan kepercayaan menjadi mata uang utama. Tak lama setelah keberangkatan Manny, Hailey menerima pesan melalui sistem komunikasi dari wilayah Augusta. Dalam laporan singkat itu, dikabarkan bahwa kelompok pertanian dari pertanian Fleming telah diserang. Semua anggotanya, termasuk anak-anak, ditemukan tewas. Informasi tersebut mengejutkan karena lokasi dari pertanian Fleming tidak terlalu jauh dari keluarga Freeman, dan ini menandakan bahwa ancaman sudahlah dekat. Sesampainya di rumah, Galen langsung melaporkan temuannya kepada Hailey dan anak-anak. Di samping itu, Galen turut membawa berita baik. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah bunker kecil di tepi jalan setempat yang telah lama ditinggalkan. Di dalam bunker itu, Galen berhasil mengamankan persediaan rempah-rempah yang diawetkan dengan baik. Penemuan tersebut pun sangat berarti karena rempah-rempah bukan hanya berguna bagi makanan, tetapi juga bisa digunakan untuk pengobatan, pengawetan bahan, dan juga bahan barter. Di sisi lain, saat menjalankan tugas di luar area pertanian, Manny secara tidak sengaja melihat seorang wanita asing yang sedang berenang di sungai. Rasa penasaran Manny mengalahkan kewaspadaannya kali ini. Ia pun memutuskan untuk mengikuti wanita tersebut secara diam-diam, berharap bisa memahami siapa wanita itu dan dari mana asalnya. Tapi tanpa disangka, langkah tersebut membawa Manny menuju sebuah area pemukiman kecil yang tampaknya masih aktif dan tersembunyi di balik rerimbunan pepohonan. Setibanya di rumah, Manny disambut dengan kemarahan dari sang ayah, yaitu Galen, yang khawatir karena Manny pergi terlalu lama tanpa memberikan kabar. Bukan hanya karena waktu tempuh yang melewati batas aman, tetapi juga karena Manny telah melewatkan upacara penting yang diadakan untuk Rain dan Dennis. Ternyata, kedua adik perempuannya pada hari itu mengucapkan sumpah untuk melindungi koloni keluarga mereka. Upacara tersebut adalah tradisi penting sebagai simbol kesiapan bertahan hidup di dunia yang sudah tidak lagi mengenal hukum atau rasa aman. Tapi, sejak saat itu juga, benih keraguan mulai tumbuh di dalam diri Manny. Ia mulai mempertanyakan cara ibunya dalam menjalankan kehidupan keluarga ini. Menurut Manny, dengan adanya pagar listrik,
jebakan mematikan dan larangan berinteraksi dengan pihak luar terasa terlalu ekstrim. Ia merasa juga bahwa hidup dalam ketakutan terus-menerus bukanlah satu-satunya cara untuk bisa bertahan. Perbedaan pandangan ini pun akhirnya menciptakan jarak antara dirinya dan prinsip yang selama ini dijunjung oleh keluarga Freeman. Girls, time for shut-eye. Our Father. Cerita kemudian berpindah ke masa lalu, memperlihatkan kehidupan Manny di saat ia masih kecil. Pada saat itu, Manny diasuh oleh keluarga pendeta setelah dunia mulai runtuh. Ditambah keberadaan ibunya tidak diketahui selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, Haley yang ternyata merupakan tentara aktif kembali muncul dan menjemput putranya untuk dibawa kembali. Momen tersebut menjadi titik awal baru dari Manny untuk mengenal kembali arti keluarga sekaligus memasuki kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. I'd be upset too. Kembali ke masa sekarang, di mana keesokan harinya, Manny merasa butuh ruang untuk berpikir. Ia memutuskan pergi ke sungai terdekat, tempat yang selama ini menjadi pelarian pribadinya dari tekanan dan rutinitas yang keras. Setelah itu, ia mulai menggambar sketsa wanita misterius yang dilihatnya kemarin. Gambaran itu pun menjadi simbol kebebasan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama tinggal di dalam pagar. Ma. Phone been in the family since 1852. That's all we got in the entire world. I don't know what's been going on with you lately. Ketika pagi menyambut, Manny, Dennis, dan Galen bersiap untuk pergi menuju depot guna menjalankan misi barter seperti yang telah direncanakan. Sementara itu di rumah, Haley menghabiskan waktu bersama kedua putrinya, yaitu Rainy dan juga Cookie. Mereka duduk bersama, memanfaatkan momen tenang yang jarang terjadi sembari berbagi cerita. Di lokasi depot, situasi yang terlihat jauh dari harapan. Manny, Dennis, dan Galen yang datang terkejut ketika melihat beberapa mayat tergantung di bagian dalam bangunan. Posisi dan kondisi mayat-mayat itu menunjukkan bahwa ada kejadian yang belum lama terjadi. Ketegangan pun meningkat di sini. Mereka bertiga bergerak dengan hati-hati hingga akhirnya bertemu dengan sekelompok tentara Amerika yang mengaku datang untuk mendukung jaringan pertanian lokal sebagai bagian dari program pemulihan pemerintah. Para tentara itu mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah berpatroli di wilayah pertanian Fleming. Dari hasil patroli, ditemukan bahwa di lokasi itu tidak terjadi apa-apa. Namun, Galen sudah mengetahui kebenaran yang ada. Ia tahu bahwa pertanian Fleming telah dibantai tanpa belas kasihan. Fakta itu pun membuat Galen tidak mempercayai apapun yang diucapkan oleh para tentara Amerika. Dalam kondisi yang semakin mencurigakan, Galen akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan cepat. Ia menghabisi para tentara di tempat dan meyakini bahwa para tentara itu bukanlah solusi, tetapi bagian dari ancaman yang lebih besar. Malam harinya, Haley berusaha menjalani komunikasi dengan pertanian Augusta. Ia ingin memperingatkan pertanian Augusta bahwa depot perdagangan telah diserbu dan kemungkinan besar sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Namun, dari radio tidak terdengar balasan apapun. Hening, tidak ada suara, tidak ada kode, tidak ada transmisi. Kondisi itu menandakan bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin saja telah terjadi. Sementara itu, Manny menyendiri di dekat makam kakeknya, mencari ketenangan di tengah gejolak batin yang belum mereda. Namun, malam itu tidak berlangsung tenang. Tiba-tiba, ia mendengar suara tembakan dari arah luar pagar pertanian. Di sini, Manny pun bergerak mendekati sumber suara di tengah kegelapan, di mana ia ternyata kembali bertemu dengan wanita asing yang pernah dilihatnya di sungai. Keesokan paginya, situasi di rumah semakin menegang. Haley dan Galen mengumpulkan seluruh anak-anak demi menyampaikan peringatan tegas. Mereka menyampaikan bahwa kelompok kanibal telah mencapai depot dan kemungkinan besar kelompok itu akan segera menemukan jejak menuju pertanian Freeman. Karena hal inilah, seluruh anggota keluarga diwajibkan untuk membawa senjata dan radio dalam setiap aktivitas mereka. Tak lama setelah peringatan itu, Manny segera menuju gudang penyimpanan. Diam-diam, ia membawa wanita yang semalam ia temukan dan menyembunyikan wanita itu di sana. Jauh dari jangkauan keluarganya, Manny pun membersihkan luka di lengan wanita itu, lalu mencoba menjahitnya dengan alat medis seadanya. Keputusan tersebut tentu saja penuh resiko. Namun bagi Manny, ini adalah pilihan moral yang tidak bisa diabaikan. Malam harinya,
Manny kembali menuju gudang dengan tujuan mendapatkan penjelasan lebih jelas dari wanita yang sebelumnya ia tolong. Ia ingin tahu siapa wanita itu sebenarnya dan dari mana asalnya. Dan setelah beberapa kali mencoba membuka pembicaraan, wanita itu akhirnya mulai berbicara. Wanita tersebut mengaku sedang dalam perjalanan untuk mencari pertanian dari keluarga Freeman. Menurut penuturan dari bibi wanita tersebut, satu-satunya tempat yang masih bisa dipercaya dan mungkin bisa memberikan bantuan adalah pertanian milik keluarga Freeman. Dalam percakapan itu, wanita tersebut juga mengaku bahwa ia pernah melihat Manny sebelumnya ketika Manny sedang berenang di sungai. Sejak saat itulah, wanita itu mulai mengikuti gerak-gerik Manny dari kejauhan sembari mencoba untuk mencari celah demi mendekati pertanian dari keluarga Freeman. Penjelasan ini cukup masuk akal dan menjelaskan kenapa wanita itu bisa menemukan lokasi yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Semakin lama, suasana di dalam gudang menjadi lebih santai. Mereka berdua larut dalam interaksi yang tidak biasa di tengah dunia yang sedang hancur. Manny sempat terpaku memperhatikan gerak tubuh wanita tersebut. Sebuah momen singkat yang membuat mereka seperti lupa pada tragedi yang sedang berlangsung di luar pagar. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Hailey dan Galen tiba-tiba masuk ke dalam gudang, memergoki anaknya yang sedang berada bersama seorang wanita misterius. Dalam upaya menjelaskan dirinya, wanita itu pun memperkenalkan nama aslinya, yakni bernama Dawn. Ia menyebut bahwa dirinya adalah seorang perawat, bagian dari kelompok medis yang dikirim untuk membantu pertanian-pertanian kecil yang mengalami krisis kesehatan. Namun dalam perjalanannya, kelompok tersebut diserang oleh sekelompok orang bertubuh besar dan brutal yang tidak diketahui asal-usulnya. Banyak dari tim medis tewas di tempat, di mana Dawn adalah salah satu medis yang berhasil melarikan diri. Dawn tetap pada pendiriannya di sini. Ia mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia datang ke tempat ini adalah karena permintaan dari bibinya, yaitu seorang wanita bernama Augusta Taylor. Cerita kemudian bergerak ke masa lalu, memperlihatkan momen ketika Hailey masih bersama sahabat lamanya, yaitu Augusta Taylor. Mereka berdua tiba di pertanian Freeman dalam kondisi yang sudah porak-poranda. Di sanalah mereka akhirnya menemukan Felix, yaitu ayah kandung dari Hailey yang tergeletak di tanah dengan luka parah di sekujur tubuh. Sisa-sisa serangan brutal tampak jelas, mayat para petani berserakan. Sebagian besar korban dibantai tanpa bisa melawan. Namun, di tengah kehancuran tersebut, satu nyawa berhasil selamat, yaitu nyawa dari Manny yang saat itu masih kecil. Manny ditemukan bersembunyi dan tidak mengalami luka serius. Sejak kejadian tersebut, Hailey pun bersumpah untuk tidak membiarkan kehancuran yang sama terjadi kembali kepada keluarganya. Lalu kita pun kembali lagi ke masa sekarang, di mana Manny terlihat sibuk untuk mencoba menjalin kontak melalui sistem komunikasi bersama pertanian Augusta. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada suara yang masuk. Sinyal tetap hening, tidak ada tanda bahwa Augusta masih hidup atau pertanian itu sendiri masih berdiri. Ketegangan meningkat ketika Hailey dan Galen tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memarahi Manny atas keputusan gegabahnya yang telah membawa orang asing ke dalam ruangan pertanian. Bagi Hailey, keamanan adalah segalanya. Hailey ingin menjaga sistem yang sudah mereka bangun bertahun-tahun agar bisa tetap utuh. Hailey pun percaya bahwa setiap pelanggaran kecil merupakan celah dari sebuah kehancuran. Namun, Manny memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi ingin hidup di bawah ketakutan dan isolasi. Manny mulai mempertanyakan apakah benar menutup diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di mana menurut Manny, dunia di luar pagar mungkin saja menyimpan harapan dan bukanlah menyimpan ancaman. Tak lama setelah itu, Manny dan Dawn memutuskan untuk meninggalkan pertanian. Keduanya memilih untuk mencari jawaban di luar sana. Di saat yang bersamaan, Hailey pun memutuskan hal serupa. Ia mempersiapkan diri untuk berangkat menuju pertanian Augusta dengan niat memastikan apakah sahabat lamanya masih hidup atau sudah menjadi korban seperti pertanian lainnya. Sementara itu, Cookie yang sedang memantau layar CCTV menyadari adanya gangguan pada salah satu kamera di sisi luar pagar. Satu unit visual mati total dan tidak merespon, di mana Cookie pun segera melaporkan hal itu kepada Galen. Galen yang mendengar laporan tersebut langsung bergerak cepat. Galen segera mengambil senjatanya dan pergi memeriksa area yang terdampak. Di sisi lain, Hailey akhirnya tiba di pertanian milik Augusta.
Namun pemandangan yang ia dapati sangat jauh dari harapan. Lingkungan sekitar tampak berantakan, penuh dengan tanda-tanda kekacauan yang belum lama terjadi. Di beberapa sudut, darah masih terlihat dan menempel pada dinding rumah serta lantai kayu yang sudah mulai lapuk. Hailey pun melangkah masuk dengan sangat waspada, di mana ketika tiba di ruang utama, ia langsung terpaku. Tubuhnya gemetar menyaksikan potongan-potongan tubuh dari manusia. Tidak diragukan lagi, kelompok kanibal telah membantai seluruh penghuni di pertanian Augusta. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Manny akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh Dawn. Dawn akhirnya membuka semua hal yang ia sembunyikan. Dawn mengaku bahwa kelompok kanibal telah menyandra Augusta beserta keluarganya. Kondisi itu membuat Dawn terpaksa datang ke pertanian milik Manny dengan satu tujuan, yaitu memecah konsentrasi keluarga Freeman dan membuat satu keluarga terpencar satu sama lain. Terkuak juga, strategi itulah yang selama ini digunakan oleh kelompok kanibal untuk mengambil alih pertanian satu demi satu, di mana saat ini Dawn tidak punya pilihan lain. Setelah mendengar semua pengakuan tersebut, Manny tidak mau lagi membuang waktu. Ia langsung memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Augusta sembari berharap masih ada nyawa yang bisa diselamatkan. Di saat yang sama, Hailey yang masih berada di dalam rumah Augusta tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak dari arah belakang. Pada lain sisi, Galen yang sebelumnya menuju titik gangguan dari kamera pun mendadak disergap oleh kelompok kanibal. Serangan ini terjadi begitu cepat dan juga rapih. Di situasi yang berbeda, Hailey terkejut mendapati dirinya telah disekap dalam sebuah ruangan gelap dan juga lembab. Tangannya terikat, tubuhnya penuh luka. Di sudut ruangan, ia melihat sosok perempuan tua yang tidak asing baginya, di mana ternyata itu adalah Augusta, sahabat lamanya yang kini tampak lemah dan babak belur akibat siksaan. Beberapa menit kemudian, seorang pria besar pun masuk secara perlahan. Terkuak sudah bahwa pria itu adalah pemimpin dari kelompok kanibal. Tatapannya begitu dingin dan setiap langkahnya membawa ancaman. Sontak, pria itu pun mendekati Hailey untuk mengintimidasi. Pria tersebut benar-benar tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun atas kekejaman yang telah ia lakukan. Ia bahkan mengaku rutin memakan manusia bukan karena hobi, melainkan karena kebutuhan untuk bertahan hidup di dunia yang sudah kehilangan arah ini. Tanpa peringatan, pemimpin kelompok itu pun langsung menghabisi Augusta di depan mata Hailey. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan. Saat yang sama, kelompok kanibal mulai menyerbu masuk ke dalam rumah dari keluarga Freeman. Di mana saat inilah Hailey yang sebelumnya disekap akhirnya berhasil melawan. Ia terlibat perkelahian sengit dengan salah satu penjaga di sana. Meski dalam kondisi terikat dan terluka, Hailey tetap menunjukkan keberaniannya. Ia berhasil melumpuhkan lawannya dan meloloskan diri dari ruangan penyekapan itu. Yang mana tak lama kemudian, Manny pun turut berhasil menemukan keberadaan ibunya. Pada situasi yang berbeda, Galen bersiap mempertahankan rumahnya hingga titik darah penghabisan. Kondisi ini tidaklah dialami oleh Dawn, di mana Dawn akhirnya berhasil menyusul Manny. Tapi sayang, ia harus mendapati fakta bahwa Augusta telah tewas dibantai. Tak mau berlama-lama, Hailey yang masih terluka dan masih dalam keadaan terguncang langsung memutuskan untuk membawa keluarga Augusta yang selamat ikut bersamanya. Hailey tahu mereka harus segera kembali sebelum kelompok kanibal menguasai seluruh wilayah. Sesampainya di sekitar pertanian, Manny memerintahkan semua orang untuk menyusup melalui jalur belakang. Mereka tidak bisa memasuki pertanian secara langsung karena para kanibal sudah mulai menguasai area utama. Tak lama setelah itu, kontak senjata pun akhirnya tidak bisa dihindari. Terjadilah baku tembak sengit di dalam area pertanian. Di dalam rumah utama, kelompok kanibal mulai merancang rencana akhir mereka.
Mereka berencana membakar rumah Freeman untuk memastikan tidak ada satupun yang tersisa dan mereka bisa memakan daging bakar. Namun di sini, secara sengaja, Galen menyuruh Rain untuk membiarkan usaha dari kelompok itu. Sedangkan di sisi lain, Hailey yang masih berada di luar rumah benar-benar terlibat dalam perkelahian sengit. Seorang pria besar mencoba menghajarnya hingga jatuh ke tanah. Hanya saja dengan sisa tenaga yang ada, Hailey terus bertahan. Dan tepat di saat Hailey mengalami kritis, Manny pun langsung datang menyelamatkan. Singkat cerita, setelah tragedi berdarah, suasana di pertanian Freeman mulai tenang kembali. Manny bersama saudara-saudaranya terlihat sedang mengurus ladang. Mereka menanam dan menata kembali apa yang tersisa dari ladang yang sebelumnya hampir hancur. Sementara di dalam rumah, Galen bersama keluarganya Augusta sibuk menyiapkan makanan malam sederhana. Tidak ada perayaan besar, hanya ada kehangatan kecil yang muncul dari rasa syukur karena mereka masih bisa hidup. Di mana di akhir cerita, semua keluarga duduk bersama di meja makan. Mereka menyantap makan malam tanpa banyak bicara, membiarkan keheningan menjadi saksi atas semua luka, pengorbanan, dan keberanian yang telah mereka lewati bersama. Pada intinya, film ini menyisakan kita rasa syukur yang luar biasa. Kita yang selama ini selalu mengeluh padahal tidak bisa dipungkiri, kehidupan kita sebenarnya sudahlah sangat enak. Masih bisa mencari makan di mana-mana, masih ada stok makanan, dan tidak ada yang perlu dipusingkan untuk bisa bertahan hidup. Memang kemiskinan merajalela, tapi masih ada usaha yang bisa diusahakan untuk tidak lagi miskin. Sedangkan apa yang terjadi di film ini benar-benar brutal. Tidak ada hukum dan semua saling berusaha untuk survive hanya untuk bertahan hidup. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita ini hingga selesai, dan kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.